itu sebetulnya karena saya selalu teringat dialog saya dengan almarhumah ibu saya. Waktu saya mau ke Jakarta, waktu itu kami tinggal di Kediri karena ayah saya bekerja di Kediri. Terus waktu itu karena waktu saya mau ke Jakarta untuk masuk UI, ibu saya bertanya dengan bahasanya yang sangat sederhana, "Nini, kamu mau sekolah tinggi ke Jakarta untuk apa?" Ibu saya hanya lulusan SMP Sanawiyah ya namanya ya, madrasah. Ya supaya pinter, Ma. Pinter untuk apa? Untuk kerja. Kerja untuk apa? Untuk cari uang. Kalau sekedar kerja cari uang tidak usah kamu jauh-jauh ke Jakarta. Kamu ke Jakarta untuk cari ilmu, ilmu kamu harus kamu pakai buat membantu dirimu, keluargamu, dan orang di sekitarmu, dan insya Allah orang banyak. Sekarang dulu itu gini ya, saya masih ingat waktu pertama kali saya muncul di koran, ibu saya kirim surat, "Nini, kalau tidak perlu-perlu amat nggak usah muncul lah di koran." Jadi dulu tuh tidak baik secara kondisi masyarakatnya maupun secara kultural, dulu tuh tidak setiap orang dengan mudah berkecimpung di dunia acting gitu. Sekarang setiap orang merasa berani dan sah untuk berakting. Setiap peran itu selalu saya anggap tantangan gitu. Jadi ya semuanya menarik, semuanya berkesan. Spirit bahwa dia berusaha untuk memelihara karunia ilahi yang terberikan pada dirinya, kemudian memupuknya, mengasahnya dengan penuh dignity, sehingga sinarnya berhasil bisa bermakna positif, konstruktif, yang bisa membahagiakan dirinya dan lingkungannya. Saya nggak merasa hebat-hebat amat lah gitu, cuman ya apapun peran yang saya sudah terima, saya terima tuh tidak semua peran saya terima loh ya. Saya secara kognitif, afektif, saya merasa bahwa saya mampu dan berhak dan pantas untuk melakoninya. Nah, kemudian itu saya lakukan dengan penuh kenikmatan dan keseriusan. Karena itu tentang perempuan. Tentang perempuan. Dan adakah bagian dari karakter Eyang dalam film pendek Suara Dara yang paling dekat karakternya dengan Eyang? Iya. Ya, aku tuh memang gitulah, nenek-nenek gombel gitu ya. Gitu yang selalu berusaha untuk memahami siapapun juga yang aku hadapi, kemudian mencoba untuk menggali apa sih di balik kelakuan dia yang tampil ini, gitu. Apa isi pikirannya, apa isi perasaannya, dan mengapa dia berperilaku seperti itu. Saya ingin penonton Indonesia, baik perempuan maupun para pria, itu berusaha untuk membuka pintu pikirannya, perasaannya, sehingga dia betul-betul bisa menerima bahwa setiap perempuan sama saja seperti pria, dikaruniai energi yang membuat mereka selalu berusaha dan berhasil, harusnya ya, menggali, menemukan bakatnya masing-masing, kemudian memeliharanya dengan penuh dignity sehingga bersinar, dan sinarnya harus bermakna positif, konstruktif bagi dirinya, keluarganya, lingkungannya, dan insya Allah bangsanya, insya Allah dunia. Nah, maka dia pun dan kita pun semua yang menerimanya akan meninggal dengan tersenyum.
Dari dulu film itu adalah media pendidikan yang sebetulnya bisa sangat luar biasa. Cuman kita juga harus hati-hati karena film itu kan bukan cuman yang disentuh oleh film itu kan bukan hanya pendengaran, tapi juga penglihatan, ya kan? Indra itu 2 indra dari 5 indra itu sangat kuat daripada hanya satu-satu. Jadi kita harus hati-hati juga dalam menggunakan media film ini sehingga jangan sampai menjadi contoh, karena dengan adanya 2 indera yang tersentuh itu orang mungkin lebih mudah untuk meniru. Kalau yang ditiru positif dan konstruktif baik buat dirinya maupun lingkungannya itu oke. Tapi juga bisa menjadi negatif kan? Itu yang harus kita jaga. Saya sih optimis karena kita tuh punya kebudayaan storytelling. Jadi storytelling itu bisa melalui cerita, bisa melalui gambar, bisa melalui dan juga bisa melalui wayang, bisa melalui termasuk dengan film. Jadi saya optimis sebetulnya bahwa itu ada pada kita dan seperti kata Carl Gustav Jung, ada memori trace dari nenek moyang yang menetap pada batin manusia yang harusnya dia pelihara sehingga itu akan mewujudkan sesuatu yang positif, konstruktif. Nah, makanya kita tetap harus hati-hati. Makanya bagi para guru, para pendidik, pada orang tua, saya ingin juga menganjurkan bahwa tetaplah seperti yang katanya Ki Hajar Dewantoro, tutwuri handayani. Yaitu, galilah bakat dan energi yang dikaruniai Tuhan pada dirimu, kemudian peliharalah dia dengan optimal dan berdoalah agar kamu mendapatkan suasana yang kondusif sehingga bisa mengasahnya dengan optimal dan bersinar, dan sinarnya harus bisa membahagiakan dirimu, keluargamu, lingkunganmu, kaummu, bangsamu, dan insya Allah dunia. Maka kau akan meninggal dengan tersenyum.